Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiksi Aisyah dengan NPM 19237501133. Selamat datang pada Seminar Nasional PPK Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan mengenai best practice saya dengan judul Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Siswa melalui model pembelajaran tim turnamen gaps atau TKT pada materi teks anekdot kelas 10. Adapun latar belakang yang melatar belakangi adanya best practice ini adalah pada pembelajaran bahasa Indonesia pada waktu saya PPL itu berada di jam terakhir. Nah, hal tersebut membuat siswa itu jenuh dan juga cenderung lelah karena energi yang mereka miliki itu sudah terkuras habis pada pelajaran sebelumnya. Oleh karena itu, terkadang adanya pembelajaran jam terakhir ini membuat siswa itu partisipasi siswa itu cenderung berkurang dan juga seringkali siswa itu tidak memperhatikan penjelasan guru. Nah, dengan ini memerlukan inovasi pembelajaran dan juga penerapan pembelajaran yang membangkitkan motivasi dan juga semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran entah itu jam terakhir ataupun jam yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana pada pendekatan deskriptif kualitatif ini merupakan pendekatan deskriptif yang bukan mengenai angka-angka umum, tapi berupa gambar dan juga kata-kata untuk menjelaskan hasil pembahasan itu sendiri. Kemudian ada pun data yang saya gunakan, yaitu ada dua jenis data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer itu sendiri yaitu hasil dari asesmen awal dan asesmen formatif atau hasil turnamen dari peserta didik itu sendiri. Kemudian ada pula data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah terdiri dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian saya. Kemudian ada pun juga teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data ini saya melakukan dengan tes, jadi juga observasi, di mana tes ini itu melingkupi asesmen awal dan juga hasil asesmen formatif itu sendiri pada saat turnamen. Kemudian ada pun juga observasi ini untuk melihat keterlibatan aktif peserta didik itu dalam kegiatan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran turnamen games tim turnamen games. Kemudian subjek dan juga objek penelitian. Nah, pada penelitian saya dengan memiliki objek yaitu penerapan model pembelajaran tim turnamen games atau TKT dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi teks anekdot kelas 10. Nah, adapun pula subjek yang saya gunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 9 SMA Negeri 2 Kota Tegal, di mana itu adalah tempat PPL saya. Kemudian pelaksanaan best practice itu bertempat di SMA Negeri 2 Kota Tegal pada praktik pengenalan lapangan ataupun PPL 2 PPK Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Kemudian ada pun pula waktu penelitian ini dilakukan saat praktik pengajaran mandiri siklus 2, di mana pada tanggal 20 Agustus tahun 2024. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan. Nah, setelah saya menerapkan penerapan modul pembelajaran Teams Games turnamen ini, ada pun juga hasil dan juga pembahasan yang dapat dibahas. Nah, hal-hal yang saya lakukan untuk menerapkan hal tersebut yaitu yang pertama saya melakukan asesmen awal asesmen awal ini untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yang nantinya akan saya bandingkan dengan hasil asesmen formatif yaitu pada saat turnamen itu sendiri. Apakah motivasi belajar siswa itu akan meningkat dibanding yang sebelumnya ataukah masih stuck atau bersifat sama. Kemudian yang kedua adalah hasil asesmen formatif itu sendiri yaitu pada saat penerapan Teams Games turnamen TKT ini. Nah, penerapan TKT ini dalam pembelajaran itu memberikan pengaruh yang positif kepada siswa karena siswa itu termotivasi dalam mendalami materi sebagai bekal dalam turnamen.
Kemudian pada asesmen awal itu terdapat 26 anak dengan kategori cukup ataupun belum tuntas. Nah, dan hanya 10 anak dengan kategori baik atau tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada 50% siswa itu memahami atau mengetahui teks anekdot itu sendiri. Kemudian, pada hasil asesmen formatif setelah dilakukannya penerapan tim GES turnamen ini, menunjukkan 36 anak di kelas 10-9 ini termasuk dalam kategori sangat baik atau tuntas. Hal ini dibuktikan dengan hasil asesmen formatif itu sendiri. Nah, hal ini menunjukkan keberhasilan penerapan TGT dalam pembelajaran, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan juga memberikan motivasi belajar yang lebih positif. Nah, selain itu, penerapan TGT ini juga memotivasi belajar siswa jauh dari kata baik. Siswa terdorong untuk lebih memahami materi dan diskusi terkait pengetahuannya mengenai teks anekdot dengan kelompoknya untuk menyelesaikan asesmen formatif ataupun soal-soal pada turnamen langsung. Terapkannya tim game turnamen ini menjadikan siswa itu berkolaborasi dengan teman sejawatnya dan juga terjalin hubungan yang positif. Hal ini tidak terlepas dari upaya guru dalam memperbaiki pembelajaran berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Nah, seperti memberikan siswa untuk berkolaborasi dalam pembelajaran, menyelipkan permainan, secara berkelompok memberikan motivasi agar siswa itu tertarik untuk mendalami materinya. Motivasi yang baik dari guru juga memberikan efek yang baik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia di jam terakhir. Kemudian yang selanjutnya adalah simpulan. Nah, simpulan pada best practice saya ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas 10-9 ini di semester 1 di SMA Negeri 2 Kota Tegal ini dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan model pembelajaran tim games turnamen ini berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dan juga memberikan motivasi belajar yang positif. Nah, kemudian diterapkannya TGT ini juga membuat siswa itu berkolaborasi aktif dengan teman sejawatnya dan juga terjalin hubungan yang positif. Nah, hal tersebut terlihat pada hasil asesmen awal. Terdapat 26 anak dengan kategori cukup atau belum tuntas dan hanya 10 anak dengan kategori baik atau tuntas. Nah, kemudian setelah diterapkannya TGT ini, pada asesmen formatif menunjukkan 36 anak termasuk dalam kategori sangat baik dan tuntas. Demikian pemaparan seminar nasional saya mengenai judul saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.